Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Halo, apa kabar Ibu Indonesia? Selamat datang kembali di obrolan Dapur Ibu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Hari kemenangan sudah hampir kita menujunya. Tinggal beberapa langkah lagi, tinggal beberapa hari lagi, ya. Maka saatnya kita untuk mensatukan langkah, membulatkan tekad kita, dan kita pasti bisa raih kemenangan. Jangan menyerah, ya, karena Ramadan ini mengajak kita untuk bisa berjalan dengan ketangguhan kita. Menghadapi tantangan demi tantangan dari 10 hari pertama, masuk 10 hari kedua, dan hari ini masuk 10 hari ketiga. Dan Anda akan tangguh menjadi orang yang kembali pada fitrahnya dan kembali menghadapi tantangan-tantangan hidup di 11 bulan ke depan dengan lebih mantap lagi. Iya, saya meskipun pada masa pandemi COVID ini nanti Lebaran akan berbeda dengan biasanya, tapi kami tetap beres-beres rumah gitu ya, meskipun nanti tidak akan ada tamu, tetap beres-beres rumah dan menemukan satu buku di perpustakaan. Ya, bukunya adalah ini. Ya, siapa yang punya buku ini? Oke, bukunya adalah Toto Chan gitu ya. Ini adalah buku kenangan karena pertama kali dilamar Pak Dodi saya dikasih buku ini untuk dibaca gitu kan. Maka sekarang saya akan memanggil kembali kenangan itu ya bersama dengan orang yang memberi saya buku ini sehingga membuka mindset saya tentang pola pendidikan yang ada di Indonesia, terutama mengubah apa yang ada dalam keluarga kami. Dan kita panggil langsung ya pemberi buku ini dengan cinta kepada saya. Inilah Pak Dodi Marianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngeteh bareng dulu ya Pak Dodi. Siap. Nah, ya. Ininya saya masukkan dulu, ini akan saya keluarkan. Yes. Ngomong-ngomong, dulu. Kenapa Pak? Kita buku ini dulu kuberikan bukan saat melamarmu. Yang kuberikan pada saat melamarmu itu Pisang Raja Sesisir. Aku nggak bawa buku ya. Buku ini saya berikan pada Bu Septi ketika awal berkenalan. Oh, awal berkenalan ya. Oh iya. Sederhana. Kalau beliau nggak mudeng, berarti nggak jadi saya. Gitu. Ternyata nggak mudeng-mudeng ya. Tapi dikerjakan ya, dan menjadi sesuatu. Ya, karena membaca buku ini dulu itu bukan seperti membaca diktat perkuliahan Pak Dodi gitu kan. Kalau membaca diktat perkuliahan tuh saya ngantuk gitu, karena baca ngantuk lagi. Ini tuh kayak kita dibawa imajinasinya ke suasana yang ada ceritanya di sini. Memang gitu. Menarik. Ya. Penulisnya luar biasa. Menuliskannya, mengungkapkan pengalamannya sang si Tatsuko Kuroyanagi itu. Yeah. Dan buku ini menginspirasi banyak teman waktu itu mewujudkannya menjadi sebuah sekolah di Indonesia. Yeah. Jadi ramai sekali ini awal-awal saya kuliah, pertengahan saya kuliah, buku ini ramai diperbincangkan di setiap kumpulan periungan. Halakoh apapun, pertemuan kumpulan apapun itu lagi ngobrolin buku, membicarakan buku ini. Iya, Toto Chan ini. Sebuah buku yang sangat menggerakkan. Iya. Cerita ringan, menarik, ditulis dengan sangat enteng dan mampu menggerakkan dunia pendidikan saat itu.
Kebayang waktu itu Pak Dodi dan teman-teman itu sedang menggarap mahasiswa ya, mahasiswa itu lagi semangat-semangatnya gitu membuat perubahan gitu dalam kehidupan ini gitu. Nah saat itu kan membuat perubahan-perubahan di bidang pendidikan ala mahasiswa gitu dengan terinspirasi dengan buku Toto Chan ini. Nah apa aja Pak Dodi yang terjadi perubahan saat itu? Yang pertama adalah kami itu ngobrolin soal pendidikan anak, itu keren. Kawan-kawan seperti di PAS Salman, pendidikan anak Salman. Kemudian teman-teman di Kepramuka, itu ngobrolin juga tentang bagaimana kembali menghidupkan sebuah taman kanak-kanak. Tamannya sebuah taman kanak-kanak. Menghidupkan kembali taman siswa. Gagasan Kiai Hajar Dewantara. Sebuah tempat pembelajaran yang menyenangkan, yang mengizinkan setiap anak berlarian ke sana kemari, tumbuh menjadi dirinya, tidak dikungkung dalam sebuah ruang kotak dengan bangku-bangku di dalamnya yang setiap anak seperti terpenjara. Saya itu lebih sedih lagi sekarang ini ketika di Salatiga ini saya yang tidak cukup tega untuk memunculkan gambarnya. Antara dinding penjara di sini dan dinding sebuah sekolah di sini itu sama, dipagari dengan kawat berduri. Kemudian ditutup rapat dengan dikunci. Ditutup rapat dengan dinding tembok, lalu di atasnya pagar kawat berduri persis sama antara dinding penjara di sini dan dinding sebuah sekolah. Kebetulan kita pas jalan-jalan gitu, jalan-jalan itu terus kemudian melihat ini di foto gitu kan, kemudian ketemu penjara di foto lagi, loh kok sama gitu, tidak terhenyak kaget gitu ya, Nggak tega saya untuk menayangkannya di sini. Kemudian waktu itu apa yang dilakukan oleh mahasiswa Pak Dodi untuk membuat pendidikan yang waktu itu kan mestinya tidak secara formal gitu ya. Kalau mahasiswa mah bisanya cuma ngobrol. Ngobrol aja. Iya, apa yang bisa dilakukan gitu oleh mahasiswa. Yang menarik adalah teman-teman, ketika kami mengobrolkan, kami kan punya banyak laboratorium kecil. Jadi semacam pendidikan anak Salman itu. Menghasilkan sebuah laboratorium kecil untuk teman-teman aktivitas. Saya sendiri tidak aktif di sana. Saya hanya bisa nonton teman-teman itu berkegiatan, bereksperimen dengan kegiatannya. Nah, ada satu kawan yang kemudian berani mewujudkan impiannya itu membangun sebuah taman kanak-kanak di dekat tempat saya kos dulu di daerah Cigadung. Itu yang ingin mewujudkan apa yang diceritakan oleh Toto Chan ini. Lalu ketika saya mulai berkeluarga dengan Bu Septi, itu kami tinggal di Depok, sudah mulai banyak yang berani merealisasikan gagasan-gagasan itu, sehingga anak-anak kami NS dan ARA itu punya kesempatan untuk mencicipi pendidikan yang ala Toto Chan yang sudah menginspirasi ini. Sudah berani tidak sama dengan yang biasanya ada di Indonesia saat itu. Nah, kami lebih suka kemudian memilih sekolah-sekolah yang baru berdiri. Karena mereka berani untuk mengekspresikan sebuah gagasan pendidikan yang menurut penggagasnya adalah masa depan. Dan kami menghargai setiap gagasan yang baru. Betapapun itu masih mungkin masih dalam bentuk yang belum solid, kami sudah menghargai hal itu. Barangkali diantaranya karena kami memiliki sebuah prinsip bahwa pendidikan anak itu adalah tanggung jawab kami. Jadi ketika anak-anak berada di lembaga persekolahan itu, mereka sedang melakukan sesuatu yang dalam track yang sudah kami siapkan. Kami tidak melepasnya begitu saja ke lembaga pendidikan itu. Sehingga bila mana ada hal yang mungkin off track di luar jalur kami masih tetap bisa untuk melakukan yang bertanggung jawab itu kita orang tuanya. Iya, kami yang bertanggung jawab atas hal itu sih. Kami masih bisa melakukan adjustment atas hal itu. Apabila sekolahnya bisa diajak ngobrol, ya kami akan lanjut. Bila tidak, kami tentu akan bisa menggesernya ke sekolah yang lain. Keuntungan dengan sekolah yang baru berdiri adalah bahwa para pengelolanya, baik pendirinya maupun para gurunya itu masih
enak diajak ngobrol. Karena mereka juga sedang mengkonstruksi pemikiran mereka itu dalam perwujudan nyatanya. Sehingga kalau mendapatkan feedback, mereka masih mau mendengarkan dengan baik. Itu keuntungan untuk mendapatkan sekolah baru. Mungkin teman-teman ada yang bingung ya mencari sekolah-sekolah baru hari ini gitu kan, karena besok Juli sudah tahun ajaran baru gitu ya. Kalau kami memang rumusnya dulu cari sekolah yang baru gitu kan. Cari sekolah yang baru itu masih semangatnya luar biasa gitu. Itu yang challenge kami. Tantangan kami dengan Lebah Putih adalah senantiasa menjadikannya sekolah yang baru setiap tahun. Jadi kami tidak mengizinkan untuk pengulangan tahun sebelumnya. Harus ada sesuatu yang baru. Sehingga setiap guru juga tidak bosan dengan apa yang disampaikannya setiap saat. Jadi guru itu bukan cuman pintar satu buku pelajaran diulang bertahun-tahun. Itu nggak ada kemajuan kalau seperti itu. Harus menghasilkan sesuatu yang berbeda dari tahun sebelumnya. Saya akan menanyakan ke Pak Dodi, tapi juga menanyakan kepada teman-teman, apa sih satu kalimat yang masuk ke memori bawah sadar Anda tentang buku ini, gitu ya? Kalau Pak Dodi apa Pak Dodi? Satu cerita atau satu kalimat yang ada di sini yang Pak Dodi itu Toto-chan banget, itu langsung masuk ke Toto-chan. Iya, yang sebenarnya adalah anak-anak itu kalau ada pintu dan ada lubang di pagar, pasti akan memilih masuk ke dalam sekolahnya lewat lubang di pagar itu. Itu ada di sini. Teman-teman mendapatkannya boleh ditulis ya, boleh ditulis di komen kalau mendapatkan bahwa apa nih kalau saya itu Pak Dodi, sekolah di gerbong kereta. Sekolah di gerbong kereta. Iya. Itu sebabnya di Lebah Putih. Iya. Itu kalau ada lubang di pagar sekolah kami pagarnya pagar tanaman hidup. Ya kalau ada lubang-lubangnya, saya tidak memintanya untuk betul-betul ditutup rapat bahkan di tembok begitu. Iya. Karena itu adalah tempat yang paling menyenangkan buat anak-anak untuk masuk. Betul. Jadi itu serunya bersekolah di sana gitu ya. Serunya bersekolah di sana. Ya, nanti kalau jadi pengen baca bukunya, ya harus baca bukunya, gitu kan, harus baca bukunya karena ini sudah versi yang baru ini saya sudah belikan yang lama itu sudah sobek. Wah, sudah klumus banget. Udah. Ini saya beli ulang yang versi hardcover itu agar lebih elok lah begitu. Iya, ini Mbak Putri ingat Toto-chan, ingat Haiko Project-nya Mbak Nia kemarin. Iya, betul. Sangat menarik. Saya juga menyukai dengan gambar-gambar yang Tetsuko Kuroyanagi sertakan di dalam buku ini. Gambar-gambar yang indah. Iya. Abah Rama juga datang. Selamat datang Abah Rama gitu. Saya ada di mana ya? Kok saya nggak tahu buku itu? Yang pasti zaman saya yang kami kenal adalah Cersil, cerita silat, dan banyak yang masih ingat ceritanya sampai sekarang. Wah, itu nanti cerita silat itu ya, Abah ya. Kalau di cerita silat saya punya tokoh yang lain lagi nih, Abah. Yaitu Tiobuki. Betul. Karena Tiobuki punya sebuah cara belajar yang unik, yang luar biasa. Nantilah ceritanya belakangan nanti ya soal Cersil ini. Iya. Pak Dodi, buku Toto-chan ini mempengaruhi sekali banyaknya pendidikan alternatif di Indonesia, gitu kan. Nah, apa aja sebenarnya Pak Dodi yang bisa-bisanya buku yang isinya tidak tentang teori pendidikan, tapi tentang cerita-cerita yang disusun dengan sangat ringan gitu ya, itu bisa mempengaruhi gerakan pendidikan di Indonesia gitu. Pendidikan alternatif itu apa? Apa ya gitu ya? Metode dukun gitu. Iya, jadi kan banyak teman-teman ini kan sekarang pendidikan dulu itu kan satu jalur adalah formal gitu kan, formal. Kemudian dengan munculnya buku ini itu muncul keinginan di luar jalur formal, karena kalau mau mendobrak jalur formal itu waktu itu berat gitu kan, waktu itu adalah masih berat sekali gitu, sehingga ingin untuk segera membuat alternatif selain formal gitu kan ya. Ini jalur alternatif. Iya, jalur alternatifnya selain formal. Saya sudah dudukkan ada pendidikan alternatif, nanti keluarannya dukun ini. Sehingga muncul ini berbagai macam gagasan gitu kan. Ya, yang pertama ya saya mau sampaikan kepada teman-teman yang mungkin di dinas pendidikan lah ya, atau di Kementerian Pendidikan terserah yang mana. Yang kita tahu adalah saat ini dengan pendidikan yang kita lakukan seperti saat ini, kita tidak mendapatkan prestasi yang bagus. Itu faktanya. Terima saja. Dari aneka pengukuran internasional baik PISA, lalu apalagi aneka pengukuran itu, dunia pendidikan kita berada pada peringkat yang
tidak bagus, tidak menggembirakan. Itu fakta ya. Kemudian dari segi hasil karya, jumlah paten di Indonesia tidak menunjukkan angka yang menggembirakan, yang signifikan. Persentase jumlah penduduknya terhadap persentase jumlah penduduk terlalu kecil. Jumlah paten di Indonesia. Itu artinya pendidikan di Indonesia juga tidak menunjukkan hasil karya yang bagus. Karya-karya monumental berupa perwujudan baik produk maupun jasa di Indonesia juga tidak menunjukkan inovasi dan hasil yang menggembirakan. Itu juga indikator pendidikan di Indonesia tidak bagus. Jadi marilah kita terima bahwa dengan cara seperti itu ternyata hasilnya tidak bagus. Jika demikian, maka marilah berlapang dada. Apabila ada yang mencoba menawarkan sebuah bentuk pendidikan yang lain, jangan buru-buru kemudian ditolak dan dipagari dengan aneka macam peraturan, semacam akreditasi dan lain sebagainya itu. Faktanya adalah bahwa mereka yang terakreditasi dengan baik itu tidak menghasilkan hasil pendidikan yang baik. Jadi kenapa harus mempertahankan sesuatu yang tidak menghasilkan hal yang baik? Maka mari berlapang dada atas hal yang ditawarkan bentuk pendidikan anak yang lain, yang tidak sama dengan yang saat ini ada. Nah, kemudian bagaimana menjaganya agar misi bernegara yang diemban oleh Dinas Pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak dilanggar. Artinya anak-anak tetap mendapatkan pendidikan terbaik. Maka siapkan satu perangkat untuk memberikan pengawasan dan monitoring untuk hadirnya cara-cara atau jalur-jalur pendidikan alternatif yang ditawarkan itu. Sehingga nanti apabila ada hal yang mungkin off track, dapat diberikan feedback, tapi tidak dibatasi atau ditutup kemungkinannya itu. Nah, itu akan membuat kehidupan menemukan jalur pendidikan yang terbaik itu akan didapatkan. Indonesia ini sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke, jumlah sukunya juga banyak, jumlah ragam budayanya juga banyak. Artinya kita punya aneka macam cara yang mungkin tidak sama satu dengan yang lainnya. Mengapa tidak belajar untuk menghargai lokalitas masing-masing? Yang penting nantinya kita akan menuju kepada bentuk yang unggul sebagai bangsa yang unggul secara keseluruhan. Nah, saat ini sebenarnya banyak support yang bisa kita dapatkan. Ini blessing, ini berkah buat kita semua, bahwa teknologi dan informasi itu memberikan kita kemungkinan besar untuk mendapatkan bentuk-bentuk pendidikan yang unggul dengan tetap memperhatikan, menghargai lokalitas yang ada. Bahkan sekarang ini yang dianggap segala sesuatunya serba sama, standar, itu tidak lagi disebut sebagai unggul. Unggul adalah apabila memiliki sebuah keunikan. Nah, kita ini banyak memiliki keunikan secara natural. Kultur kita beragam, bahasa beragam, lokalitas geografis kita beragam. Alangkah sayangnya jika semuanya harus diseragamkan dari Sabang sampai Merauke. Sehingga justru kita menghilangkan aspek keunggulan natural yang sudah kita miliki. Yang secara fitrah itu sudah lokasi ada, ini sudah ada gitu ya. Di Indonesia ini. Maka mari kita belajar untuk menghargai aneka keberagaman itu, termasuk di dalam tata cara mendidik anak. Nah, kemudian disiapkan nih, kalau demikian lalu ada apa yang penting untuk diperhatikan pada setiap jalur yang ditawarkan alternatif ini. Ada proses yang memang harus dilakukan agar kesungguh-sungguhan dalam mendidik anak tidak menjadi terabaikan hanya atas dasar ini beda kok, ini alternatif kok. Yang penting beda. Yang penting beda. Akhirnya orang hanya sekedar melemparkan hal-hal berbeda. Maka perlu untuk dibuatkan prosesnya bahwa sebuah cara yang berbeda akan diizinkan masuk setelah melewati sebuah proses. Misalkan sang penggagasnya menuliskan terlebih dahulu manifestonya itu ke dalam sebuah
bentuk format yang solid untuk bisa dipaparkan, kemudian diadu, argumentasinya itu dipresentasikan untuk mendapatkan feedback. Kemudian setelah memang dianggap sebagai sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, maka diberikan izin dan berikan support penuh untuk menjalankannya. Kayaknya ada negara yang menjalankan itu ya Pak Dodi. Ya, beberapa negara sudah mulai melihat bahwa hal semacam itu bisa dilakukan. Jadi community college itu sudah banyak dikembangkan di negara-negara lain. Namanya community college itu juga oleh komunitas, bukan oleh negara. Nah, di Indonesia ini ada sih akademi komunitas, tapi juga diselenggarakan oleh negara. Lalu menjadi bias di dalamnya itu. Tawarkan, dan siapa yang bisa memberikan sebuah tawaran pendidikan alternatif, paparkan, dan setelah itu dianggap lah ya, dinilai sebagai hal yang sudah solid nih gagasannya, bisa dipertanggungjawabkan sampai ke monitoring dan evaluasinya, tindak lanjut dan seterusnya, maka berikan support yang penuh untuk itu. Gitu. Pak Dodi, menarik ini kalau ada negara yang sudah berhasil gitu, negara yang sudah berhasil memberikan kebebasan kepada masyarakatnya gitu ya, untuk memasukkan gagasan pendidikannya. Ya, mau disebutin di beberapa negaranya. Ya, bahkan Amerika pun sudah memberikan kesempatan bagus untuk tumbuhnya community college. Kuba bahkan sudah sangat maju dengan community college untuk bidang mediknya. Ya, terbukti kemarin saat COVID ini ya. Iya, jadi jumlah dokter dan jumlah tenaga medik di Kuba itu per kapitanya paling tinggi. Sehingga kemudian ketika pandemi ini berlangsung, COVID, Kuba termasuk salah satu negara yang bisa memberikan support medis kepada negara-negara lain yang memerlukan. Ini karena community college-nya bagus. Kedokteran gitu ya. Iya, bahkan kedokteran itu kan salah satu jurusan pendidikan yang termasuk sulit untuk bisa dibuka masyarakat untuk menjalankannya, karena di sana ada persyaratan keberadaan rumah sakit, kemudian peralatan yang cukup rumit untuk praktikumnya dan lain sebagainya. Itu termasuk yang tidak mudah untuk di community college. Kuba sanggup untuk melakukannya, menjadi sebuah akademi komunitas yang diselenggarakan oleh masyarakatnya. Mungkin kita bisa. Gimana caranya itu, Pak? Iya, kita perlu belajar mengenai hal itu untuk bisa dilakukan. Karena kalau hal itu bisa kita kerjakan dengan kondisi geografis Indonesia, negara kepulauan seperti dengan banyak pulau ini, barangkali bisa membangun pola pendidikan di kita, bukan hanya untuk bidang medik, terutama bahkan untuk masalah pertanian, perikanan, dan hal-hal yang menjadi ciri keunikan dan keunggulan kita sebagai negara agraris dan maritim ini, sehingga kita tidak menjadikan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke semuanya serba beras dan padi. Kita sibuk mencetak sawah di sana sini, sementara juga tidak terlalu paham bahwa ternyata daerah itu tidak cocok untuk sawah. Lahannya gambut kok mau dicetak jadi tanaman jadi lahan persawahan, itu kan nggak tepat pada di sana. Lalu yang cocok apa? Masyarakat lokal pasti memiliki wisdom untuk hal itu. Mengapa mereka melakukan hal itu? Jadi janganlah segala sesuatunya harus sama dari ujung ke ujung. Jadi para pemangku itu mesti melihat bahwa Indonesia itu bukan hanya Jawa, apalagi bukan hanya Jakarta, begitu ya. Untuk lebih memahami keberagaman ini dan menghargai, memberikan keleluasaan untuk bertumbuh sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah secara geografis, secara geologis, secara kultur, secara banyak hal yang kita ini. Itu tadi kan gagasan komunitas besar gitu ya Pak Dodi, secara komunitas besar. Nah, kita pun pasti akan kalau itu arah langkahnya panjang gitu, untuk menuju ke sana. Nah, bagaimana kalau kita tarik dulu hari ini untuk menuju ke komunitas terkecil, yaitu keluarga, gitu ya.
keluarga, sehingga kita bisa menjalankannya nanti malam gitu kan, atau besok pagi sudah bisa gitu. Nah, gimana caranya biar setiap keluarga itu punya keunikan, kemudian berdaya untuk membuat pendidikan ala keluarga mereka masing-masing. Nah, dimulainya dengan cara yang seperti apa gitu kan? Iya, dengan berani mengambil tanggung jawab bahwa pendidikan anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Pertanggungjawabannya dunia akhirat. Itu kembali kita ambil hal semacam itu. Sehingga kemudian mari kita mulai ngobrol. Balik lagi nih, ngobrol gitu ya. Dengan, kuncinya ngobrol dengan keluarga kita untuk menata langkah, untuk melihat bahwa setiap anak itu unik. Hasil kumpulan orang-orang unik itu, ayah yang unik, ibu yang unik, anak-anak yang unik itu adalah sebuah keluarga yang unik. Nah, keberanian kita untuk menyadari, menerima keunikan kita itu termasuk tanggung jawab untuk menumbuhkannya dalam keunikan itu. Tidak justru menjadikannya standar sama dengan semua keluarga dan semua orang yang lain. Nah, tentu saja bahwa proses semacam itu memerlukan tata laksana yang baik. Nah, kita para orang tua mari belajar mengenai tata laksana pendidikan yang baik di rumah itu. Ada caranya. Tentu tidak sembarangan dan semaunya melepaskan begitu saja kan tidak. Nah, kemudian kita melakukan tata laksana yang baik itu. Hal-hal yang mana yang bisa kita ambil sepenuhnya di rumah oleh orang tua dan anak-anak sendiri, dan mana yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Karena kita juga tidak bisa menguasai semua bidang keilmuan. Tidak bisa. Menguasai segala kompetensi, tidak bisa. Maka kemudian kita perlu berkomunitas agar kemudian apa yang bisa kita lakukan, kita kontribusikan, dan apa yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari keluarga yang lain, anak kita bisa turut merasakan hal itu. Jadi kita memberi dan melayani, sehingga anak-anak kita juga akan terlayani dan mendapatkan hal yang baik dari komunitas itu. Nah, apabila ternyata kemudian kita merasa bahwa ada sesuatu yang cocok dan perlu untuk masuk ke lembaga-lembaga yang formal, maka kita juga dengan sadar diri memasukkannya ke lembaga formal itu. Misalnya, untuk menjadi dokter, menjalankan praktek kedokteran memang perlu menjadi dokter. Dokter itu ada proses tahapannya, sehingga tidak sembarangan orang boleh membedah, kan tidak, harus ada tahapannya, sehingga ada validasi, kemudian kompetensinya, ada pengakuan, sertifikasi, license-nya, sehingga seseorang bisa atau boleh. Seperti menyopir juga tidak sembarang orang juga boleh, ada license-nya untuk itu. Itu kita hargai yang semacam itu dipenuhi, hal semacam itu, nggak bisa kemudian kita abaikan, ngeyel dan mengabaikan hal semacam itu. Padahal anaknya pengen jadi dokter gitu kan. Jadi kita ambil tanggung jawabnya, lalu kita bicarakan dengan baik, kita hargai keunikan setiap diri kita, anak-anak kita, kemudian kita memberikan support yang terbaik bagaimana mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang unik dan unggul. Aduh, terima kasih nih, segmen 1 berbicara tentang bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang unik. Berani bahwa kita ini dilahirkan berbeda. Setiap dari kita berbeda, setiap dari kita unik. Dan saya akan sampaikan dulu bahwa esok hari juga akan hadir seorang pakar gitu ya, yang selalu menekankan kepada kita bahwa kamu tuh lahir unik. Kamu tuh limited edition gitu ya, limited edition. Siapakah dia? Kita lihat yang satu ini. Di saat muda, aktif, sehat, bahagia, itu sudah biasa. Ketika paripurna tetap aktif, berkarya, dan selalu bahagia, itu luar biasa.
Pepatah mengatakan some facts are proof that no matter what happens, every day can end beautifully. Akan hadir esok hari Abah Rama Royani yang akan bercerita banyak tentang bagaimana paripurna berkarya dan tetap bahagia. Tetap di obrolan Dapur Ibu. Iya, besok akan hadir di tengah-tengah kita seorang ayah bagi saya, gitu kan. Super senior saya. Super seniornya Pak Dodi. Beliau angkatan 64. Iya, dan hari ini hadir juga. Terima kasih untuk selalu hadir di obrolan Dapur Ibu. Esok hari langsung ada di stage kita dan teman-teman bisa siapkan obrolan santai, ringan tentang bagaimana Abah bisa paripurna, tetap berkarya, dan jangan lupa bahagia. Tentu selalu bahagia Abah itu ya. Iya, Pak Dodi sudah ada banyak pertanyaan yang masuk gitu ya. Kita akan mulai bahas dan tidak semuanya tentang pendidikan, tentang pendidikan karena ini alternatif semua pertanyaannya. Karena tadi kan alternatif ya dari Mbak Erli di Batam. Apa kabar Mbak Erli? Ya. Dulu pernah baca postingan Bapak tentang gerangsang gitu ya, gitu kan. Boleh dong diceritakan, dibahas di obrolan Dapur Ibu tentang gimana ngatasinya Pak Dodi. Gerangsang itu diterjemahkan dulu Pak Dodi secara definisi gitu ya, karena tidak semua paham tentang gerangsang itu apa. Iya, ini gitu bahasa kan. Jawa memang gerangsang itu. Gerangsang itu kalau melihat makanan wajahnya itu rakus pengen melahap semuanya dan tidak menyisakan kepada yang lainnya. Jadi semua pengen dikukui sendiri gitu. Betul. Nggak pengen berbagi dengan yang lain. Itu gerangsang dan biasanya muncul karena merasa kekurangan. Bukan kekurangan ya, merasa kekurangan. Oh, merasa. Ini tanda petiknya nih, ada merasa. Merasa itu karena rasa. Namanya juga rasa. Karena merasa kekurangan itu penting buat dipahami. Jadi anak-anak itu seolah serba kekurangan dengan apa yang ada di hadapannya. Nah, karena ini persoalan rasa, maka penuhi terlebih dahulu rasanya itu. Jadi anak-anak itu khawatir kan, karena itu dia khawatir kurang. Nanti kalau diambil sama temannya berarti jatahnya akan hilang, akan berkurang atau hilang bahkan gitu itu. Sehingga kalau mau ada makan gitu langsung diambil, ngumpet makan sendiri. Atau kalau ada makan gitu, kelihatan rakus kayak semua gitu. Lalu karena bentuknya perasaan, maka kita sebagai orang tuanya perlu memberikan rasa aman tentang hal itu. Bahwa kalau kamu minta apa saja itu ada. Nah, bagaimana perasaan aman itu bisa muncul? Bunda, ayo ceritakan bagaimana caranya dengan hal itu. Kalau dulu saat anak-anak kecil-kecil ya, NSR masih usia-usia balita gitu ya, itu kan seneng banget kalau melihat temennya pada makan macam-macam gitu ya, itu makan macam-macam. Dan rumah kami itu dekat dengan sekolah SD. Jadi banyak jajanan SD Impres itu, jadi banyak banget jajanan banyak banget jajanan di sana itu. Dan saya berusaha untuk agar anak-anak tidak membeli jajanan yang ada di SD tersebut karena menggiurkan, warnanya menggiurkan, semuanya serba menggiurkan. Dan Anda tahu sesuatu yang segalanya serba menggiurkan pasti juga berkemungkinan besar menyesatkan. Iya. Makanan yang terlalu menyala warnanya, pas gitu pewarnanya. Gitulah. Nah, saya berusaha untuk, karena rumah kami sangat dekat, hanya 1 jengkal aja dengan SD itu, jadi godaan itu selalu ada. Apa yang saya lakukan? Saya membeli atau membuat makanan yang memang seperti yang ada di sana, tapi lebih sehat. Kemudian diletakkan, sudah ada di lemari makan, gitu. Sudah ada di lemari makan, sehingga ketika, dan tidak membawa anak-anak ke supermarket gitu, tidak membawa anak-anak ke toko supermarket itu enggak, cuma kan misal nih dia pengen susu gitu ya, susu kotak gitu ya, susu kotak saya beli dulu nih, seminggu sekali saya beli susu, kemudian saya letakkan di kulkas, kemudian kalau anak-anak pengen, ibu aku pengen susu, oh ada susu, ambil aja gitu kan, kemudian dia merasa oh ada, kemudian terus ibu aku pengen banget tuh makanan, dulu kan kita masih nonton TV ya, masih ada iklan-iklan di TV makanan-makanan, ibu aku pengen banget tuh agar-agar yang kayak gitu, ada, agar-agar ada, yuk
Nanti kalau nggak ada, saya bilang tunggu ya, 2 hari lagi pasti ada, atau sehari lagi pasti ada, besok pasti ada, gitu kan. Sabar dulu aja, ditekan dulu. Sehingga lama-kelamaan anak-anak tuh merasa sudah terpenuhi. Iya, tidak terpenuhi khawatir rasanya. segala sesuatu yang mereka perlu ada, ibunya punya. Semua serba ada gitu, serba ada dan bisa. Dan ada pun itu karena kita tidak dalam kondisi serba punya waktu itu gitu, tapi mengusahakan gitu. Mengusahakan, karena saya terinspirasi sebenarnya teman yang di Jogja dulu itu ya. Apa yang Buruh Suci itu Pak? Oh, yang kita Buruh Suci bukan di Jogja tuh, yang di Jakarta. Di Jakarta ya, yang kita undang itu kan gitu. Itu jadi gini, beliau adalah buruh suci. Kemudian suaminya satpam, sudah meninggal. Kemudian ini single parent. Terus tiga anaknya ada, dan yang pertama itu udah gede gitu ya, adik-adiknya masih kecil-kecil gitu. Nah, setiap kali sang adik itu bilang, ibu aku mau itu gitu, aku mau makanan apa gitu, itu makanan itu. Ibunya selalu kong kali kong sama si kakak pertama, Kak coba deh Kak tengok itu kotak hitam itu. Kita punya kan, kita bisa beli makanan itu kan. Kemudian si kakak membuka kotaknya dan bilang, iya kita bisa beli gitu, kita bisa beli gitu. Meskipun sebenarnya saat itu belum ada, dan si ibu bekerja mencari pocokan mencuci untuk membelikan makanan itu gitu. Terus seperti itu sehingga anaknya tidak gerangsang banget meskipun tahu bahwa kondisinya miskin. Melihat anak-anak tetangga yang lain pada makan seperti itu, dia merasakan, oh ada kok, aku ada di rumah, tapi aku disuruh nunggu nanti setelah ibuku pulang kerja gitu kan. Setelah ibuku pulang kerja nanti aku bakalan dapet kok gitu. Itu menunggunya kuat banget. Dan apa yang terjadi yang bikin saya meleleh itu adalah ketika anak-anak tersebut sudah besar-besar gitu ya, ibunya duduk kemudian bilang, ibu mau apa gitu kan, terus mau umroh atau jalan-jalan mana? Enggak kayaknya nggak mungkin lah nanti ke sana. Kemudian biayanya kan banyak banget, nggak mungkin lah ke sana. Apa yang dilakukan, si adik teriak sama si kakak, Kak coba tengok kotak hitam itu gitu kan. Kak coba tengok kotak hitam itu, kita bisa kan umrohin ibu, bisa kan gitu. Dibuka, kakaknya mau buka lagi dan ada, kita bisa gitu, kita bisa. Dan ibunya itu masih ingat, ya Allah itu kan yang kulakukan sejak dulu gitu kan. Itu saya mendapatkan inspirasi luar biasa dari tokoh yang saya undang waktu itu untuk ngobrol bareng, dan ternyata memang luar biasa berefek bagi keluarga kami gitu. Jadi ketika anak-anak pengen sesuatu yang kami ternyata untuk makan besok aja kami masih bingung sebenarnya gitu kan, tapi mereka itu punya mental yang tanganku di atas, kemudian aku bisa kok gitu. Nah itu yang terjadi. Itu caranya. Ya. Kemudian secara maknawi kita berikan sebuah pemahaman bahwa seorang pemimpin, kita itu lahir sebagai pemimpin, sebagai khalifah Allah. Nah, setiap pemimpin itu makannya terakhir. Ya. Jadi jika kamu punya sesuatu, tawarkan dulu kepada kawan-kawanmu, tawarkan kepada saudaramu. Ya. Itu meskipun itu makanan yang paling disukainya. Justru kita melatihnya gitu. Justru manakala kamu mendapati makanan yang paling disukai. Paling disukai. Ya, itu berat buat anak-anak. Berat sekali karena saya ini sudah kadung mental saya ini mental miskin. Jadi kalau punya sesuatu ya itu saya dokumen gitu. Nanti kalau terutama kalau makanannya paling saya suka itu saya umpetin di belakang, nggak boleh ada yang tahu itu. Iya, dulu. Sehingga saya perlu untuk melatih anak-anak. Sehingga kalau Anda tahu, mungkin seringkali waktu anak-anak kecil dulu ya, setiap kali selesai makan di warung, di restoran begitu, saya memberikan dompet pada anak-anak untuk membayar. Yeah. Waktu itu teman saya yang kebetulan ikut makan bersama dengan saya itu nyelotok gini, Dot gitu caramu melatih anak-anak kecerdasan finansial. Saya bilang, ya ora, enggak kayak gitu. Mereka gitu itu karena biar saya nggak tahu berapa yang dibayar keluar ini. Kalau saya tahu berapa angkanya bayar makanan ini, itu perut saya mules langsung. Itu. Apalagi ketambahan kamu itu, jajak ke kamu itu sebuah kebodohan buatku. Saya ketawa ngakak itu. Ya,
itu proses untuk berlatih. Iya, berlatihnya. Dan ternyata refleks dikerjakan setelah kami hanya melatih ketika mereka kecil, kami latih mereka untuk membayar, kemudian ke kasir gitu. Setelah mereka sekarang sudah berpenghasilan, itu cepat sekali gitu, rebutan gitu kan, rebutan kadang kasih apa Pak ke kasih DP kasih DP dulu, masuk restoran tuh udah ngasih DP dulu gitu kan, ngasih DP dulu ke kasirnya, kemudian ngajak makan, kemudian habis itu sudah Bu, sudah dibayar, sudah dibayar ya gitu kan, kita bingung. Itu ada latihan yang kayak gitu itu. Ya tidak selalu akan seperti itu, tetapi kami mengupayakan bahwa prosesnya bisa berjalan. Iya. Oke, gitu ya Mbak Erli untuk urusan gerangsang gitu ya. Bagi yang di kota lain mungkin ada istilah-istilahnya gitu. Silahkan ya. Terima kasih untuk teman-teman Garut sudah hadir nih, Mbak Septi sama dengan Septi di Jogja. Apa kabar Mbak? Medan apa kabar Mbak Elva ya? Ya, Mbak Anandita juga hadir. Apa kabar? Kemudian sebentar, Mbak Lulut Salatiga, aduh hadir. Terima kasih ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Oh ini kalau Mbak Putri ingat Toto Chan itu ada yang ada Heiko Project, ingat kemudian Heiko Project-nya ini ya kemarin yang belum nonton acara belajar dari yang muda harus nonton itu karena inspiratif banget ya. Dari Mbak Sri Mutiara Suhardi di Lombok, apa kabar Mbak Lombok ya? Ini ada pertanyaan nih Pak Dodi. Pak Dodi, menurut Bapak sebagai lelaki atau suami gitu ya, enaknya ngajakin diskusi tentang masa depan itu gimana ya Pak ya? Itu kan alternatif ya Pak ya. Jadi bisa diskusi masa depan gitu kan, bisa diskusi masa depan. Mana tadi saya sudah ngajak ngobrol suami, tapi kok rasanya saya belum ada progres ya Pak ya. Gitu. Ya ngobrol aja terus. Ya sampai suaminya bosan ditanyain terus, lama-lama kan yang jawab daripada bolak-balik ditanya terus minta jawab aja deh gitu. Gitu ya. Ya. Artinya bahwa tidak setiap orang senang dengan topik obrolan yang sama. Maka mulailah dengan topik obrolan yang sama-sama disukai. Jadi kalau saya dengan Abah Rama tadi, ngobrolnya bukan dengan Toto Chan. Tapi saya akan sama-sama berbicara tentang Toliongto, kemudian Jatuh nakal. Terus ada Bibi Lung, gitu, Yoko, Bibi Lung, ya seperti itu. Jadi mesti memulai dengan sesuatu yang sama-sama disukai, dan setiap hal yang sama-sama disukai tetap bisa membawa kita ke arah yang kita inginkan nanti. Sedikit memutar nggak apa-apa lah ya. Artinya jangan buru-buru bilang begini nih, ayah, apa kira-kira masa depan kita ya? Visi keluarga kita apa ya? Misi keluarga kita apa ya? Ada cerita itu kalau misi itu. Berat banget gitu. Aduh, itu sudah bekerja sehari-hari aja berat, suruh mikirin visi, misi. Hati-hati ya buat teman-teman ya. Saya tuh dapat cerita bahwa suaminya cerita ke saya, Bu Septi, saya diemin istri saya 3 hari. Saya diemin istri saya 3 hari. Oh, kenapa Pak kok didiemin Pak? Nah, masa saya pulang kerja ditanya, Pak, misi keluarga ini apa Pak? Misi keluarga ini apa? Setiap kali pulang kerja ditanya itu terus saya diemin dia. Gitu. Teknik bertanyanya. Iya, baru setelah kemudian ngumpul bersama kami dalam riungan obrolan bareng-bareng di kotanya waktu itu. Yang diselenggarakan oleh ibu profesional di sana, baru ngeh saya yang dimaksud itu. Lah gimana, capek lah, baru datang tanya misi apa itu, di kantor tuh udah tiap hari kita diomongin misi juga. Sampai rumah kok ya masih tetap ditanya itu lagi. Hal yang sama. Gunakanlah bahasa yang nyaman untuk sehari-hari gitu ya, sehari-hari lah gitu ya. Pengen kemana sih Pak nanti kan gitu kalau sehingga kemudian ketika kami itu berbicara dengan banyak orang yang suka dengan istilah-istilah yang memang luar biasa itu, yang kadang-kadang justru memberatkan, kami belajar untuk menggantinya dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan menyenangkan. Misalnya termasuk strength tema kekuatan, atau yang oleh Abah Rama besok disebut dengan tema bakat itu menggunakan kata-kata yang mungkin sulit. Kami saat ini belajar untuk membuatnya menjadi kata-kata yang mudah diucapkan oleh anak-anak.
melalui karakter-karakter dongeng yang ada di sana, sehingga mudah diucapkan. Daripada repot nyebutin kata maximizer buat anak-anak belibet banget tuh di mulut, maka barangkali anak-anak lebih mudah menyebut kata Kika. Kika adalah tokoh kupu-kupu yang menggambarkan maximizer. Daripada nanti repot dengan kata-kata intellection, anak-anak mungkin lebih mudah menyebutnya dengan si Devi. Devi adalah tokoh karakter lumba-lumba yang menggambarkan strength theme atau tema bakat intellection gitu. Betul. Kira-kira begitulah. Jadi kami menggunakan bahasa-bahasa yang nanti mudah dan nyaman untuk dipakai oleh anak-anak. Ini ada dari Abah Rama nih Pak Dodi. Menarik relief di Borobudur tuh nggak ada gambar padi. Yang ada gambar 4 macam pohon palm. Dan nasi di Jawa disebut sego. Sangu berarti makanan pokok kita itu sagu. Boleh jadi apa? Boleh jadi. Karena menurut riwayatnya padi itu memang tidak dari Indonesia. Impor dari tanah lain. Kalau tidak keliru dari Kamboja atau mana itu yang masuk ke Indonesia. Sehingga padi itu sebenarnya bukan tanaman lokal di Indonesia. Hanya kemudian raja waktu itu mendapatkan semacam upeti gitu dari tanah seberang. Kita dulu kan luar biasa besarnya tuh. Majapahit itu kan sampai ke Nusantara. Nusantara itu kan negara-negara lain. Dan bahkan sebelum Majapahit kita juga sudah terhubung dengan negara-negara lain. Pelaut-pelaut Bugis itu sudah terkenal sampai kemana-mana. Dan barangkali membawa aneka macam benih yang ketika dirasakan kok enak. Lalu dicoba ditanam di Indonesia. Dan seperti kita ketahui sebenarnya Indonesia itu memiliki ragam padi yang luar biasa banyaknya di kita ini. Bahkan ada jenis padi yang bisa tumbuh di tanah berawa yang akarnya itu panjang sekali karena harus bisa menyentuh dasar rawa itu untuk bisa mendapatkan pijakan tanahnya. Ada, tetapi sekarang sayang sekali spesies ini sudah tidak ditemui lagi. Itu karena waktu itu Indonesia sempat diseragamkan. Harus menanam jenis padi yang sama. Bagi mereka yang berani menanam jenis padi yang berbeda, bisa dapat stempel ekstapol. Dan itu artinya segala kegiatan kerja dan administrasinya bisa terhambat luar biasa. Itu pembunuhan keragaman hayati Indonesia yang luar biasa. Jadi boleh jadi kita tuh sebenarnya memang bukan pemakan beras dulunya. Lalu umbi-umbian itu mirip juga bahwa sapi itu bukan lokal Indonesia. Yang lokal Indonesia itu adalah banteng dan mungkin kerbau. Iya. Nah, agak mengherankan sekarang kita justru dibombardir untuk sapi di seluruh daerah di Indonesia ini. Sama juga mungkin dengan teman-teman yang mengkonsumsi jenis makanan yang lainnya yang sekarang ini mungkin ada, kita merasakannya sebagai impor. Barangkali loh ya. Tetapi saya tidak menyamakan nantinya. Sebagaimana kita saat ini selalu disarankan untuk makan kurma. Sementara kurma bukan makanan lokalitas Indonesia. Karena makin banyaknya demand akan kurma, maka kemudian beberapa daerah sudah mulai menanam kurma. Seperti di prosesnya mungkin seperti itu Jawa Timur itu sudah mulai menanam kurma. Sehingga barangkali suatu saat kita akan mendapati kurma seolah-olah adalah makanan dari Indonesia. Mungkin akan seperti itu wujud gambarannya itu. Saya tidak menjudge akan seperti itu, hanya barangkali proses itu akan terjadi. Karena kita masyarakat Muslim terbesar di dunia dan demand akan kurma setiap Ramadan tinggi sekali. Bahkan kemudian orang mungkin akan, ini ada demand, pasti supply akan berusaha untuk memenuhinya. Akan mulai menanam seperti itu. Dan seperti kita lihat beberapa daerah sudah kurmanya bisa tumbuh buahnya. Itu, seperti itu ya.
Terima kasih Abah ya. Kemudian dari Mbak Kishartati. Meski demikian saya perlu menyampaikan bahwa ditemukan benih padi yang barangkali unik di reruntuhan candi. Jadi pada masa itu juga mungkin mulai awal-awal padi itu masuk ke Indonesia. Padinya sendiri bijinya agak unik, merah putih, bukan padi merah atau padi putih, tapi padi merah putih. Merah putih. Ya, keren sekali itu. Keren ya. Ya, dari Mbak Kishartati ini ya di Serang, apa kabar Mbak? Apakah Bu, anak yang sudah 18 tahun, apakah artinya pendidikan terhadap anak saya sudah selesai? Ya belum. Selesai atau tidak itu pendidikan adalah berakhir di liang lahat. Jadi kalau kita menganut bahwa ada yang namanya lifelong learning itu, dan di Islam itu juga menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu dari buayan sampai dengan liang lahat. Nah, semacam itu artinya bahwa tidak ada kata selesai untuk pendidikan. Nah, ketika anak sudah usia 18 tahun, artinya mereka juga sudah memiliki tanggung jawab atas dirinya. Jadi barangkali kita bisa lebih memberikan kemerdekaan kepadanya menentukan arah pendidikannya akan seperti apa. Nah, akan sangat baik ketika anak-anak sudah diberikan kesempatan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya itu. Sebelumnya mereka sudah diberikan latihan bagaimana proses memilih dan mengambil keputusan yang benar dan bertanggung jawab itu seperti apa. Jadi itu struktur berpikirnya sudah dibangun dan mentalitas bertanggung jawabnya sudah ditumbuhkan. Jadi akan sangat baik. Ya, penting banget untuk melatih struktur berpikir gitu ya. Karena kemarin saya dan Pak Dodi belajar bareng itu dengan seorang profesor di ITB tentang betapa pentingnya pendidikan di Indonesia itu untuk mengajari anak-anak struktur berpikir gitu ya. Struktur berpikir yang terpenting untuk dilatihkan sebagai bekal dia belajar. Kalau kita menyebutnya learn how to learn-nya itu ya. Ya, sehingga tidak terjadi eksodus mentah-mentah dari pendidikan offline ke pendidikan online. Ini adalah termasuk namanya gagap berpikir. Gagap pikir. Karena tidak memiliki struktur berpikir yang benar. Sehingga ketika mendadak persekolahan, pembelajaran di sekolah dipindahkan ke pembelajaran online, maka para guru memindahkannya mentah-mentah, semua yang ada di kelas dipindahkan ke ruang online. Itu artinya terjadi gagap berpikir. Maka mereka, para pengajar itu melakukan seperti itu, ada gagap berpikir karena memang proses pendidikannya keliru. Proses pendidikan guru saat ini pasti ada yang keliru. Para teman-teman yang mengajar di lembaga pendidikan seperti FKIP dan lembaga universitas-universitas negeri yang melahirkan para guru, tidak perlu menolak dan membuat benteng pertahanan atas ini. Terima situasi ini. Lalu mari kita buat sebuah perubahan agar para guru di masa yang akan datang itu lebih siap, memiliki struktur berpikir yang baik dan memiliki sikap mental yang baik. Itu sederhana. Di Jawa ini sudah keren banget menyebutnya dengan ojo gampang percaya, ojo kagetan, ojo gumunan. Itu terjemahkan Pak sekali. Janganlah mudah percaya terhadap sesuatu itu. Jangan mudah kagum dengan apa yang ada di hadapan kita itu. Ojo gumunan. Jangan kagetan itu ya. Jangan mudah terkaget-kaget dengan apa yang hadir di hadapan kita. Semuanya perlu diterima, dicermati, diterima dengan sikap yang cermat. Gitu. Iya. Oke, ini ada Pak Ade, selamat datang Pak Ade Lukman. Terima kasih. Ini ada dari Simon Sinek nih Pak, Leaders Eat Letters gitu ya. Itu adalah konsep pemimpin makan terakhir gitu. Terus apa lagi nih? Oh, jadi ingat kalau makan sama-sama PM sebelum makan sudah dibayar dulu. Kan gantian ke soto Pak Ade nantinya. Iya, dari Mbak Irma Rahmawati, apa kabar Mbak Irma? Ya, Assalamualaikum Pak Dodi. Bagaimana dalam membuat visi misi keluarga Pak Dodi dan Bu Septi, dan bagaimana agar anggota keluarga konsisten dalam menerapkan nilai keluarga? Ya, ikuti mantra yang 3 hal itu. Banyak main bareng, banyak ngobrol bareng, banyak beraktivitas bareng. Sudah gitu aja.
jangan pusing-pusing dengan visi dan misi. Saya lama-lama juga agak ngeri nih ada visi misi ini. Bahkan di perusahaan yang orangnya sudah dari segi kematangan emosional sudah homogen, semuanya sudah dewasa ke atas. Itu kalau merumuskan visi pusing mereka. Saya memandu untuk perumusan visi dan misi perusahaan itu di banyak perusahaan, termasuk BUMN besar itu, dan mereka selalu pusing 3 hari 3 malam itu bisa nggak selesai itu merumuskan hal yang sederhana seperti ini. Dan kerap kali juga hanya muncul sebagai sebuah rumusan yang dipakai bagus sebagai corporate profile aja, tapi nggak terlalu banyak diwujudkan karena visi misi itu baru satu tahap. Nanti ada tahap-tahap berikutnya yang penting. Leadership itu sangat penting menentukan dalam hal ini. Jadi mari tidak terlalu memusingkan hal itu. Bagus, tapi lakukan dengan cara yang ringan, sederhana. Lalu merumuskannya juga jangan buru-buru ingin perfect. Sederhana, sebisa-bisa tuliskan. Nggak bisa dituliskan, gambar. Gitu, tempelin. Nanti ingat apa? Tulis di sana. Maka kami menyukai menggunakan flip chart, bukan di file komputer. Karena kalau di file komputer itu setelah di save nanti nggak dibuka-buka lagi tuh. Tapi kami menyukai menuliskan di kertas flip chart lalu tempel di dinding. Setiap saat dilihat, kalau ada yang ingat dituliskan, ada yang keliru dicoret ganti. Dan semua orang tahu siapa yang mencoret, siapa yang mengganti. Lalu bisa ditanyakan, diobrolin. Dengan demikian itu lama-lama akan terwujud, terkristalisasi, terpahami dengan baik, lalu terwujud. Dan nggak perlu pakai rapat macam-macam gitu kan, nggak perlu pakai kalimat macam-macam. Saya kasih contoh untuk adik saya aja, kalau ngasih misi atau visi keluarganya itu dia cuma gambar masjid gitu kan. Apa ini maksudnya nih kok masjid gitu kan? Cuma ternyata endingnya pengen jadi marbot gitu kan. Endingnya pengen jadi marbot masjid untuk bisa hidup tenang di dalam masjid. Ya itu artinya keluarganya nanti mengarahnya ke sana gitu. Ya yang penting begini ya, jangan hanya punya yang namanya visi atau misi, tapi yang kita perlu punya itu adalah shared vision dan shared mission. Shared itu artinya diobrolin, diomongin sehingga setiap anggota keluarga paham dan menerimanya. Kalau nggak pernah diobrolin, nggak dipahami, nggak diterima dengan baik, nanti cuma jadi slogan. Munculnya cuma di corporate profile, nggak jalan-jalan, nggak terwujud, nggak terrealisasi dengan baik. Jadi harus sering diobrolin, lalu diwujudkan dalam aneka kegiatan sehari-hari. Iya, saya akan sapa terlebih dahulu. Apa kabar Mbak Suliati dari Toronto? Terima kasih sudah hadir sudah Toronto. Hadir di obrolan dapur Ibu dan kakak saya Cak Meli Kiong. Hai, seneng banget Cik. Apa kabar? Akhirnya ya Cik ya. Suatu saat harus hadir ya Cik ya. Iya, ini terakhir Pak Dodi dari Mbak Heni Rahayuningrum. Bu Septi, Pak Dodi, sekali-kali mau bahas pesantren dan sekolah formal biasa gitu. Wah, kita mau bahas ini aja tuh udah ujung-ujung saya kaget, Bu Septi bawa tutucan gitu. Oke. Ya, kita akan cerita-cerita nanti tentang sekolah pendidikan formal. Formal karena bisa kok dengan pendidikan formal. Saya dulu ketika pertama kali membuat sekolah itu yang pertama kali saya pengen gimana caranya mendobrak pendidikan formal gitu, mendobrak pendidikan formal menjadi tidak seperti biasanya, kembali ke yang semestinya gitu, Dan akhirnya saya bertekad ketika membuat School of Life Lebah Putih itu saya masukkan ke formal, bukan ke non formal. Jadi bukan PKBM, itu adalah sekolah formal gitu kan. Nah, maka akhirnya muncullah gagasan itu terrealisasi di sekolah formal tersebut. Jadi ada rasanya sekolah formal itu rasanya non formal gitu kan. Kemudian ada mendidiknya adalah anak keluarga-keluarga di pendidikan informalnya. Nah, itu ternyata bisa sampai hari ini sudah berjalan sekitar sudah berapa? 12 tahun ya. Sudah 12 tahun dan bisa gitu kan, dan nanti kita akan bahas ya Pak Dodi. Ya, jangan lupa bahwa Pak Habibie yang luar biasa itu dilahirkan dari sekolah formal. Jadi kita bisa melakukan itu. Hanya saja jika dari sekian juta anak hanya lahir satu Habibie, itu artinya
bukan sekolah formalnya itu yang menentukan. Ini HDW memang sebuah perkecualian. Yang kita harapkan adalah kalau 1 juta anak, ya 900.000-nya itu seperti beliau. Itu baru kita katakan memang begitu hasilnya, bukan sebuah anomali atau perkecualian. Nah, kita nanti akan bahas ya. Nah, sebelumnya teman-teman bisa track lagi obrolan dapur ibu di episode weekend. Itu di episode weekend itu ada banyak contoh anak-anak yang sekolahnya informal, anak-anak yang mengambil sekolah formal, anak-anak yang mendapat keluarga dengan lingkungan yang bagus, anak-anak yang mendapat keluarga dengan lingkungan yang kurang beruntung. Semuanya ada di obrolan dapur ibu, dan Anda lihat anaknya berkarakter. Jadi ternyata penting adalah pendidikan dengan anak-anak kita, dimanapun mereka berada pasti bisa. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, dan kita jangan lupa esok hari akan ada Abah Rama ngobrol bersama kita tentang bagaimana paripurna, berkarya, dan tetap bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah wajah keluarga kita. Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan dapur ibu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah